Disinari oleh remang lampu teplok, aku melihat Mbok Ratri duduk di dipan bambu teras rumahnya. Rambutnya yang panjang serta beruban, dia biarkan panjang terurai. Matanya memandang jauh ke depan, sambil sesekali kakinya mengayun-ngayun. Dia tersenyum lebar ketika aku menyapanya. Giginya yang hitam terlihat menyeringai di sela bibirnya yang tersenyum kepadaku. Aku bergidik ngeri setiap kali mengingatnya. Setelah akhirnya aku ketahui, ternyata namaku Intan. Aku tinggal dan dibesarkan di sebuah kota di Jawa Tengah. Aku sangat mengenal setiap sudut kota tempat tinggalku. Tepat di sebelah rumah tempat tinggalku, berdiri sebuah gubuk bambu yang dihuni oleh seorang janda tua. Kami biasa memanggilnya Mbok Ratri si pelantik ayam. Kesehariannya, dia menjual ayam hidup di pasar. Dia sangat ramah kepada setiap orang yang ditemuinya, termasuk dengan keluargaku. Setiap aku melintas di depan rumahnya, seringkali aku menyapanya dan Mbok Ratri pun membalasnya dengan murah senyum. Setelah lulus SMA, aku memutuskan untuk kuliah di salah satu universitas yang cukup ternama di kota itu. Karena jarak yang begitu jauh, aku memutuskan untuk mengambil tempat kos yang tidak jauh dari kampus tersebut. Kalau ada waktu luang, aku pasti menyempatkan untuk pulang ke rumahku seminggu sekali untuk bertemu dengan orang tuaku. Kali ini sudah 3 minggu lebih aku tidak pulang ke rumah, dikarenakan banyaknya tugas dan kegiatan kampus. Aku yang sudah kangen dengan masakan ibuku menyempatkan untuk pulang ke rumah. Dari kosku, aku menaiki kendaraan umum dan berhenti di halte yang berjarak agak jauh dari jalan utama kampung menuju rumahku. Uang di sakuku tidak cukup untuk membayar ojek. Tidak enak rasanya datang-datang aku langsung meminta uang kepada orang tuaku. Tepat pada pukul 7 malam, dengan berat hati aku mulai berjalan kaki melintasi jalan utama kampung ke arah rumahku. Entah kenapa, suasana saat itu begitu sepi. Hanya suara binatang malam yang menemani sepanjang jalanku. Beberapa lampu penerang jalan juga mati tidak terurus. Tampak dari kejauhan, kulihat gubuk Mbok Ratri masih menyala remang dari lampu teplok yang tertempel di dinding gubuknya. Di sana juga terlihat Mbok Ratri duduk di atas dipan bambu di teras rumahnya. Kali ini dia terlihat lain dari biasanya. Rambutnya yang panjang beruban dibiarkan terurai panjang. Pandangannya menerawang kosong ke depan. Pakaian yang dikenakan juga sangat terlihat aneh. Dia memakai seperti daster terusan lusuh berwarna putih kecoklatan. "Mari Mbok Ratri," sapaku. Dia hanya diam, membalasku dengan anggukan dan senyum lebar sambil mengayun-ngayunkan kakinya. Terlihat giginya yang hitam akibat kinang yang dikonsumsinya setiap hari. Sera memang, tapi aku tetap berpikir positif. Aku pun mempercepat langkahku menuju rumah yang sudah tidak jauh lagi. "Bu, Bu, Intan pulang, Bu." Tak lama kemudian, ibuku segera membukakan pintu rumah kami. "Intan, sama siapa kamu pulang? Tumben malam begini." "Kalau mau pulang, sebaiknya siang saja. Jangan malam-malam begini. Sudah pada sepi soalnya. Nanti kalau terjadi apa-apa sama kamu bagaimana?" kata ibuku dengan penuh kecemasan. "Ah, sekali-sekali tidak apa-apalah, Bu. Lagian kata siapa sepi? Itu rumah Mbok Ratri masih menyala. Tadi aku menegurnya waktu melintas di depan rumahnya. Tapi kok sekarang tingkahnya agak aneh ya, Bu. Lebih banyak diam. Pakaian yang dipakainya pun juga serba putih kumal kecoklatan. Padahal dia kan dulu dikenal pribadi yang rapi dan bersih." "Apa kamu bilang? Mbok Ratri?"
Di mana? Ayo cepat masuk. Seketika wajah ibuku berubah tegang. Tingkahnya juga mendadak aneh, seperti orang ketakutan. Ya sudah, Intan, kamu segera sana bersihkan badanmu. Setelah itu makan, lalu tidur ya. Jangan berpikir yang macam-macam. Aku hanya menurut saja apa yang diucapkan oleh ibuku. Setelah selesai makan dan bersih-bersih badan, aku menuju ke kamarku yang terletak di lantai 2. Dari tadi aku berbaring, belum juga mataku bisa terpejam. Terdengar suara dari arah luar jendela kamarku. Aku yang penasaran mencoba mengintip keluar jendela. Di sana terlihat Mbok Ratri menggenggam sebuah pisau dan menyembelih semua ayam dagangannya itu. Kemudian dia mencampakkannya ke tanah begitu saja. Daster lusuhnya yang berwarna putih kecoklatan kini telah berubah merah, dipenuhi bercak darah ayam yang disembelihnya. Melihat pintu kamarku yang masih terbuka, ibuku lalu masuk. Rupanya dari tadi dia merasa ada yang tidak beres denganku. Intan, kok belum tidur? Sedang apa kamu berdiri di situ? Itu loh Bu, Mbok Ratri aneh. Dia menyembelih semua ayam miliknya. Jawabku yang masih kebingungan. Dengan sigap, ibuku langsung menarik dan mendudukanku di kursi kamar. Intan, apa kamu tidak tahu kalau Mbok Ratri sudah meninggal seminggu yang lalu? Sebelum dia meninggal, dia mendatangi setiap warga untuk meminjam uang. Karena sudah banyak sekali utangnya untuk modal usaha yang tidak dapat dikembalikan. Warga di sini juga sempat memergoki Mbok Ratri menyembelih semua ayam dagangannya. Kemudian dia mencampakkannya begitu saja di pekarangan rumahnya. Alhasil, pekarangannya dipenuhi bangkai ayam dan bau busuk yang menyengat. Sampai akhirnya dia sendiri juga ditemukan meninggal tergeletak di lantai dalam rumahnya. Mayatnya sudah kebiruan dengan bau busuk yang luar biasa, karena sudah terlalu lama baru ditemukan. Begitulah jelas ibuku. Namun aku tidak lantas percaya begitu saja. Aku mencoba membuktikan kebenaran yang baru saja aku lihat. Ah, masa sih Bu? Tidak mungkin. Sepulang tadi aku menyapanya dan baru saja aku melihatnya. Kalau Mbok Ratri memang sudah meninggal, terus yang baru saja aku lihat siapa Bu? Lagi-lagi aku mencoba membuktikan kesaksian yang baru saja aku alami. Dan benar saja, ketika aku melihat keluar jendela kamar, terlihat gubuk Mbok Ratri begitu gelap dan mengerikan. Tampak kerusakan di sana-sini, kosong dan tak berpenghuni. Jauh berbeda dengan yang aku lihat sebelumnya. Semenjak saat itu, aku tidak berani tidur di kamar atas. Aku selalu bergidik ngeri setiap kali mengingat kejadian tersebut. Setiap pulang pun, aku selalu minta dijemput oleh ayahku. Dan setiap kali melintas di depan gubuk tua Mbok Ratri, mataku selalu terpejam. Takutnya, aku melihat lagi sosok Mbok Ratri yang mengerikan itu. Begitulah pengalaman nyata yang sempat aku alami. Kabarnya, beberapa kali gubuk itu berencana dirobohkan. Namun, belum juga ada yang berhasil. Karena sosok Mbok Ratri yang masih suka menampakkan diri.